Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma unsurna wal muslimin khasatan al-madlumina minhum fi Filastin wa fi kulli makan. Allahumma aslih umurana kullaha. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma hafaz baladana. Innaka waliyu dzalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah menolong kita dan umat dimanapun berada, khusus yang tertolimi di Palestina dan di berbagai macam tempat. Dan kita minta kepada Allah semoga Allah perbaiki urusan-urusan kita, menjaga negeri kita, dan memperbaiki urusan pemimpin-pemimpin kita. Allah Maha Mampu dalam melakukan segalanya. Hadirin yang Allah muliakan, sebagaimana pada hari ini kita ingatkan diri kita dan orang-orang terdekat kita dan apa yang bisa kita jangkau tentang nikmat kemerdekaan, nikmat kebebasan, nikmat hidup berdaulat sebagai bangsa. Ini adalah kenikmatan yang sangat besar, dan sebagaimana yang disampaikan dalam undang-undang kita bahwa ini adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kenikmatan ini adalah kenikmatan yang seringkali kita lupakan apabila kita melakukan survei ke masyarakat atau ke ruang publik. Sebutkan 10 nikmat yang paling besar dalam hidup Anda pada hari-hari ini. Mungkin sedikit yang mengatakan nikmat kemerdekaan atau nikmat kebebasan. Berbeda dengan nikmat harta. Rasanya kalau kita minta 10 nikmat, hampir semua orang akan mengatakan nikmat harta adalah top 10 atau mungkin top 5-nya, 5 besar dari nikmat yang kita dapatkan sehari-hari. Benar nggak sih hadirin? Padahal kalau kita mau merenung nikmat kemerdekaan dan nikmat kebebasan itu seringkali lebih tinggi daripada nikmat harta. Seringkali lebih berharga daripada nikmat harta. Hadirin punya 1 T. Punya 1 T.
tapi nggak bisa mengalokasikan dengan bebas. Pengen beli ini nggak boleh. Pengen belanjakan ke sini dilarang. Pengen beli mobil, tunggu permit dulu, tunggu izin. Ingin beli rumah, dilarang. Jadi nggak punya kebebasan untuk mengalokasikan atau membelanjakan satu T tersebut. Kira-kira punya satu T nikmat apa enggak? Hah? Pernah punya satu T? Kan enggak nikmat ya. Mendingan enggak punya satu T, mendingan kita cuman punya 999 miliar, tapi kita bebas mengalokasikan harta kita. Setuju nggak sih? Alhamdulillah. Iya itu, kan ngapain punya satu T nggak bisa ngapa-ngapain? Nggak punya 900 M, kita bisa beli ini, bisa beli kerupuk, bisa beli somai, bisa bakso, bisa beli segala macam, bebas. Itu menunjukkan nikmat kebebasan tuh mahal. Nikmat kebebasan tuh mewah, luar biasa. Dan pertanyaan sederhananya, kita hidup puluhan tahun, berapa kali kita bersyukur terhadap nikmat kebebasan dan nikmat kemerdekaan? Dan berapa kali kita mendoakan pahlawan-pahlawan kita dulu yang memperjuangkan kemerdekaan dengan iman mereka, dengan akidah mereka, dengan darah dan keringat mereka. Padahal Nabi SAW bersabda, la yashkurullah ma la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Maka sekali lagi dalam kesempatan pada hari ini adalah momentum untuk kembali mengingat nikmat tersebut. Bagaimana kita punya PR besar dalam nikmat yang bernama kemerdekaan dan kebebasan. Dan ini nikmat dari Allah. Dan Allah yang memberikan kepada kita. Dan PR kita adalah bagaimana mensyukurinya. Karena kalau kita gagal mensyukurinya, dikhawatirkan nikmat itu bisa dicabut oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat itu. Dan kalau kalian kufur dan tidak bersyukur, ketahuilah azabku sangat pedih. Maka pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan untuk mengisi hari-hari dengan segala kebebasan, dengan segala kemerdekaan yang Allah kasih kepada kita di negara yang kita cintai ini? Dan sudah berapa banyak kita bersyukur, dan sudah berapa kali kita mendoakan orang-orang yang berjasa di balik kemerdekaan negara kita ini, dan kita mendoakan semua pihak yang ada di balik nikmat besar ini, dan mendoakan pihak yang sedang diberikan amanat untuk menjalankan negara sebesar ini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Dan sekali lagi hadirin sekalian, PR besar kita adalah bagaimana mensyukuri nikmat. Wa qalilun min ibadiyas syakur, kata Allah. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Dan semoga kita termasuk yang sedikit tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan kini tanggung jawab kita bersama. Semoga Allah memberkahi kita, memberkahi negara kita, dan semoga Allah SWT menjaga dari seluruh keburukan dan dari seluruh pihak yang menginginkan keburukan terhadap negara ini, kedaulatannya, kebersamaannya, dan persatuan dan kesatuannya. Dan semoga Allah menjaga negara kita di atas iman dan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kajian rutin kita. Dan kita masih membahas tentang ujub yang akan menghancurkan seluruh apa yang sudah kita perjuangkan. Dan di pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan tentang penyebab mengapa ujub itu sangat berbahaya dan mengapa sampai-sampai dikatakan bahwa ujub menjadi satu dari 3 hal yang menghancurkan. Thalathu muhlikat, ada 3 yang menjadi penghancur kehidupan, dan diantaranya adalah i'jabul mar'i nafsah. Seseorang itu kagum dengan dirinya sendiri atau ujub dengan dirinya sendiri. Dan ini juga yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud menyampaikan al-halaku fitnatain, bahwa kehancuran itu ada pada 2 hal. Yang pertama al-qunut. Yang pertama al-qunut. Qunut itu apa hadirin? Kunut sholat Pak Ustaz. Bukan, ini pakai to. Kunut tuh putus asa. Kunut tuh putus asa. Dan yang kedua ujub. Jadi kehancuran itu ada pada keputusasaan dan ujub gitu. Hadirin, dan kalau kita dengar konsep para ulama, kita coba resapi gitu ya. Jadi kehancuran itu bukan pada kegagalan, bukan. Atau bukan pada sebatas kegelinciran. Hancur itu kalau putus asa, itu hancur. Atau sebaliknya, kita ujub, kita terpukau dengan diri kita sendiri. Kita terpukau dengan diri kita sendiri. Itu pun juga kehancuran. Allahu ta'ala alam bisawab. Nah, kemarin kita sudah jelaskan kenapa ujub ini begitu bahaya. Gitu. Dan kita jelaskan dua faktor. Ada yang masih ingat nggak 2 faktor itu apa? Yang pertama, kok bisa Bismillah. dapat mic dari mana? Ada yang ngasih, Ustaz. Ada jamaah yang bawa dari rumahnya? Panitia kayaknya, Ustaz. Hah? Panitia. Siapa panitianya? Enggak paham, Ustaz. Tuh, wallahu a'lam. Bisa langsung, ya ada apa? Yang pertama, ujub menyebabkan kita tidak mendapat taufik dan hidayah. Yang kedua, ujub bisa menghancurkan amal kita. Kenapa nggak kedengeran? Yang kedua apa? Bisa menghancurkan amal kita, amal soleh kita. Ya. Hari ini kok agak eho ya, enggak ya? Atau nggak merasa gitu? Hah? Enggak ya? Merasa eho nggak sih sound kita? Enggak ya? Kalau saya merasa, kalau guru merasa harusnya murid merasa juga. Karena gurunya empati kepada muridnya, empati sama gurunya. Pokoknya saya merasakan apa yang Ustaz rasakan gitu. Enggak ya, enggak harus begitu lah. Ya mungkin ada kendala, semoga dimudahkan. Yang pertama, karena ujub itu membuat Allah nggak kasih hidayah kepada kita, nggak kasih pertolongan kepada kita,
nggak kasih bantuan kepada kita, nggak kasih petunjuk kepada kita. Masih ingat surat apa itu berapa? Quran surat ke-7 ayat 146. Hah? Quran ayat surah ke-7 ayat 146. Pelan-pelan, Pak. Ini lagi eho jadi harus. Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 146. Ya. Berapa? 146. Ya, 146. Surat Al-A'raf 146. Jadi Allah berfirman, "Sa'arifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq." Aku akan palingkan orang-orang yang ujub dan sombong tanpa hak di permukaan bumi ini dari ayat-ayatku. Iyaraw atau iyaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Dan walaupun mereka melihat seluruh ayat-ayat Allah, seluruh dalil, seluruh ayat-ayat Allah, seluruh tanda-tanda kebenaran, seluruh bukti-bukti kebenaran dan tanda-tanda kebesaran Allah, mereka nggak akan beriman. Itu yang menakutkan kalau kita ujub dan sombong. Allah nggak kasih taufik, Allah nggak kasih hidayah, dan Allah palingkan kita, palingkan. Dan sejarah mencatat betapa banyak orang-orang yang ujub itu menyimpang padahal dikelilingi oleh seluruh tanda kebenaran. Menyimpang dan nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Abu Lahab itu keponakannya Rasulullah SAW, Rasul Allah, keponakan, gak ada gunanya, dipalingkan. Fir'aun itu anak angkatnya Nabi dan Rasul Allah SWT, Nabi Musa, gak bisa terima. Itu pelajaran mahal. Qarun itu ujub, gak bisa terima. Padahal Nabi Musa berada di dekat beliau, gak bisa terima. Hafal Taurat, gak terima. Hafal Taurat. Jadi bukan, dalil tuh bukan di depan lagi, di dalam dirinya, gak terima. Qarun kan hafal Taurat, hadirin. Jadi ini pelajaran mahal bagi kita. Jangan hati-hati dengan sifat ujub, ini menakutkan, sangat menakutkan. Itu yang pertama. Dan kedua, akan menghancurkan amal-amal kita, akan menghancurkan amal-amal kita, sebagaimana kita sudah jelaskan. Pada kesempatan kali ini dan kemarin kita sudah jelaskan tentang beberapa obat dari sifat ujub, dan yang kemarin kita jelaskan obat yang bernama apa, hadirin? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Obatnya adalah meyakini bahwa semua yang kita dapatkan itu adalah taufik dan pertolongan Allah dan pemberian Allah. Oke, itu satu. Syukran, Ustaz. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kedua adalah kita harus meyakini, kita harus harap-harap cemas, Harap-harap cemas. bahwa apakah amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak. Oke. Dari akhwat ada yang punya ini? Ada yang Bismillah. Untuk obat yang pertama meyakini. Yang kedua. Mengerti bahwa amal itu baru memiliki nilai jika Allah terima dan Allah ridho. Ya. Jadi yang kedua, kita meyakini bahwa
amalan sebanyak apapun, sehebat apapun, hafalan sebanyak apapun, ilmu seluas apapun, infak sebanyak apapun, lalu kinerja sebagus apapun, baru bernilai kalau Allah terima. Kalau Allah nggak terima, nggak ada gunanya itu. Mau hafal 30 juz, mau nguasain ilmu fikih, mau nguasain ilmu akidah, mau menguasai semua dalil, mau infak sedekahnya 1 bulan 50 T, nggak ada gunanya kalau Allah tidak terima. Mau datang ke kajian setiap saat, nggak ada gunanya kalau Allah nggak terima. Karena amalan itu baru bernilai kalau Allah terima. Dan disitulah hikmahnya Allah tidak langsung kasih tahu ke kita. Itu salah satu hikmahnya untuk menutup pintu ujub. Untuk menutup pintu ujub. Jadi yang harus dilakukan adalah bukan ujub, tapi harap cemas. Nah itu. Kita berharap Allah terima dan kita cemas karena kelalaian kita, karena blunder kita, karena kekhilafan kita, amalan itu ditolak. Jadi sebenarnya kalau kita ngerti konsep ini, itu ujub sudah tidak punya tempat dalam hati kita. Secara teori ya. Tapi prakteknya kan butuh mujahadah, butuh perjuangan. Tapi harus ingat, gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Karena amal itu baru bernilai kalau Allah terima. Kalau Allah terima. Nah itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama hadirin sekalian. Allahu ta'ala alam bisawab. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas tentang bentuk-bentuk ujub gitu loh. Jadi ujub itu tuh menyerang ke hal apa aja sih jamaah. Jadi ujub itu menyerang hal atau dari sisi apa saja. Nah, ini penting. Jadi biar kita lebih dalam, karena penyakit ini sangat berbahaya. Dan kalau kita nggak sebutkan keterangan para ulama, orang tuh berpikir bahwa ini hanya tentang sholat atau hanya tentang satu sisi, dan kita lupa bahwa ada banyak sisi ujub yang harus kita waspadai. Yang pertama dijelaskan para ulama, ujub itu an yu'jaba bi badanihi fi jamalihi wa hayatihi wa sihhatihi wa quwwatihi wa husni sautihi. Nah ini kayaknya cocok buat jamaah nih. Makanya perlu waspada gitu loh. Ujub dengan fisiknya, ketampanan dan kecantikannya. Nah ini kan keren-keren di sini nih. Enggak ya? Mohon maaf kalau salah. Ini udah berusaha husnudzon. Jadi orang yang kata para ulama ujub karena punya fisik yang baik, yang good looking. Kalau dia laki-laki dia tampan, dia ganteng. Kalau perempuan dia cantik. Terus hayatihi, misalnya badannya proporsional. Wasihatihi,
secara fisik dia sehat. Ada orang nggak pernah sakit gitu. Ada. Itu rentan ujub. Gitu. Kayak kok pandemik kemarin semua teman-temannya kena, dia nggak pernah kena. Itu hati-hati loh. Gitu. Ada nggak orang kayak begitu? Aduh, ketemu sini dan yang lain pakai masker, dia nggak pakai masker. Ketemu sana, ketemu sini, terus masuk sini, terus nolong orang gitu loh. Ketika ada yang positif harus bawa ke rumah sakit, yang lain nggak berani, dia yang nganter, dites negatif terus. Hati-hati hadirin. Ini serba salah ya. Loh, hati-hati itu bukan jangan tolong orangnya bagus. Tapi hati-hati ujub. Itu salah satu contoh yang paling enak pandemi kemarin. Dan nggak tahu, mungkin ada di antara hadirin yang ketemu dengan orang-orang kayak gitu. Dan akhirnya membuat dia tuh, nggak ada, gampang. Dan agak-agak sedikit, kita nggak ingat, jangan jadi judgmental, jangan gampang memvonis orang. Tapi ini dijelaskan para ulama. Dan ini bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita. Mungkin kita salah satunya. Pokoknya semua orang rumah positif. Dan kita yang ngerawat gitu, yang lain berat, ada yang pokoknya yang harus isolasi di kamar, di sini ruang tamu, kita rawat. Dan kita dites negatif. Itu jangan lupa kembalikan kepada Allah. Makanya wa yansa annahu ni'matun minallah. Dia lupa bahwa itu tuh nikmat dari Allah. Itu contoh yang sangat segar. Dan karena nggak semua orang positif kan kemarin. Dan sebagian orang tuh nggak kembalikan ke nikmat Allah, tapi kembalikan ke teori dia. Makanya lo denger teori gua. Jadi begini bro, cerita nanti dia gitu. Banyak yang berteori nggak waktu pandemi kemarin? Banyak gitu loh. Dan semakin dia selalu negatif, semakin yakin dengan teorinya. Padahal dia bukan saintis, dia bukan dokter spesialis paru-paru, dan nggak melakukan riset ilmiah, nggak punya jurnal, nggak punya data, pokoknya teori pribadi aja. Ini proven bro, proven gitu. Ini terbukti. Memang buktinya saya buktinya. Jadi kalau vaksin itu butuh ribuan sampel, dia cukup satu orang aja. Ini bro, buktinya gue kesana negatif, gue kesana negatif. Mak gue waktu itu gue rawat, gue negatif. Engkong gue rawat negatif. Terus engkong gue nasehatin, gini. Negatif, habis itu, wow tambah yakin. Pokoknya semua, itu hati-hati loh hadirin. Nah ini contoh aja, alhamdulillah udah lewat ya, alhamdulillah Allah jaga kita semua, terus Allah selamat. Tapi kemarin itu salah satu contoh yang enak untuk sisi ini. Dan kita nggak tahu ke depan kan, tapi intinya, ini nih kalau kita nggak kembali kepada Allah, nggak minta perlindungan kepada Allah dan seterusnya, atau kadang-kadang itu tadi kita habis ngumpul 4 orang gitu, yang satu ternyata atau ngumpul 5 orang, yang satu ternyata positif, lalu tapi dia nggak tahu, tapi udah ada simptom, lalu setelah ngumpul dari kita dia tes, dia positif. Lalu kan yang lain kan deg-degan kan, waktu itu deg-degan, dites semua positif, kita negatif gitu loh. Semua positif, kita doang negatif. Itu kata para ulama, bukan kata saya, itu rentan ujub kesehatan gitu loh. Fisik, selalu manusia kan parameternya seringkali fisik. Itu waktu mungkin dia paling tampan di sekolahnya atau paling cantik di kampusnya, itu rentan.
Rentan ujub, hati-hati dalam masalah itu. Dan dia lupa bahwa itu nikmat dari Allah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa bi urdati zawali fi kulli hal. Dan dia lupa itu tuh rentan berubah dan rentan dicabut setiap saat. Setiap saat. Kesehatan kita itu kapanpun Allah mau cabut, gampang. Fisik kita, kapanpun Allah mau cabut, gampang. Allah buat kecelakaan, misalnya tadi pagi, lalu divonis lumpuh, selesai fisik kita. Wajah kita yang tampan atau cantik, Allah takdirkan kena luka bakar, selesai hadirin. Jadi sekali lagi, kapanpun Allah mau ambil itu gampang. Dan contoh banyak. Contoh itu banyak. Contoh itu banyak. Jadi hadirin Allah muliakan. Dan hendaknya kita merenungkan masalah ini. Dan di antara obatnya bahwa yang pertama bahwa fisik itu secara umum bukan parameter kebaikan dan kesolehan seseorang. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang jamaah sudah ketahui, Innallaha la yanzur ila suwarikum. Allah tidak melihat bentuk kalian. Dan Allah tidak melihat fisik kalian. Tapi yang Allah lihat itu apa? Hati kalian dan amalan kalian. Bukan berarti fisik yang penting, tapi maksudnya bukan siapa yang paling tampan hidup di dunia ini. Bukan siapa yang paling cantik hidup di dunia ini. Bukan siapa yang paling proporsional tubuhnya di kehidupan ini. Atau yang paling komplit tubuhnya di dunia ini. Tapi yang dilihat adalah hatinya dan amalnya. Walaupun di antara amal adalah mensyukuri nikmat fisik dengan menjaga fisik tersebut. Dengan menjaga, makanya wakulu washrabu wala tusrifu gitu. Makan, minumlah dan jangan berlebihan. Dan kalau kita berlebihan dalam makan dan minum akan nyerang apa? Nyerang fisik. Tapi sekali lagi, kalaupun ada penilaian dalam masalah fisik, itu bukan sebatas fisiknya, tapi bagaimana kita beramal. Dan di antara amal itu berkaitan dengan hak fisik gitu loh. Jadi adapun sebatas fisik, Allah nggak lihat itu. Mau secantik apapun juga, kalau hatinya syirik, ibadahnya berantakan dan amalnya nggak ada, rusak. Gitu loh. Kita tahu bagaimana seorang Ummu Jamil tuh istrinya siapa? Abu Jamil. Abu Jamil itu loh. Ya kan Abu Darda, Ummu Darda Pak Ustaz. Jadi kalau Ummu Jamil ya Abu Jamil. Ummu Jamil itu istrinya Abu Lahab. Ada, insyaallah. Kenapa dinamakan Ummu Jamil? Ummu itu siapa? Jamil, cantik. Jadi itu ikon kecantikan. Cantik istrinya istrinya Abu Lahab. Tapi apa yang terjadi dan bagaimana masa depannya? Wa mura'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Dia bawa kayu bakar nanti di akhirat kelak untuk ngebakar suaminya sendiri. Dan dia dikalungkan kalung dari api neraka. Selesai, nggak ada artinya kecantikan. Fisik nggak ada.
Jadi ini yang perlu kita camkan. Jangan ujub dengan itu. Karena ada banyak hidup sehat bagus gitu. Hidup sehat. Orang yang kalau hidup sehat otomatis ya orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW dalam makan, dalam istirahat, lalu dalam olahraga, itu kan sunnah Nabi SAW olahraga. Jadi kalau dia mengikuti sunnah Nabi SAW maka dia akan hidup sehat, dia akan makan teratur, dia akan punya waktu tidur yang bagus. Benar kan hadirin? Tidur sunnah Nabi SAW itu jam kapan? Bada Isya sampai Bada subuh. Itu akal-akalan antum. Bada Isya sampai Bada subuh. Enak banget. Kan Bada Isya. Dan kita tahu waktu tidur yang direkomendasi oleh para dokter, dan itu dikatakan detox segala macam, dari jam 10 sampai jam 2. Kalau saya salah mau diluruskan ya, apalagi kalau dokter. Tapi yang saya dapatkan dari beberapa ini, jam 10 sampai jam 2. Jadi sekali lagi, orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW, otomatis dia akan punya kualitas tidur yang bagus. Terus dia olahraga, dia akan makan yang oke. Otomatis pengaruh ke fisik apa tidak? Pengaruh ke fisik. Fisiknya otomatis akan bagus. Tapi fisik yang bagus itu bukan tujuan untuk diujubi gitu, atau untuk dijadi community ujub, untuk dibanggakan. Itu hanya sebuah sarana, atau gini, itu hanya sebuah buah dari pola hidup yang diniatkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan fisiknya yang bagus itu akan jadi sarana untuk beribadah di berikutnya gitu loh. Jadi itu bukan tujuan. Itu adalah buah. Otomatis orang kalau makannya dijaga, waktu tidurnya dijaga, lalu olahraganya dijaga, otomatis fisiknya akan bagus bismillah dengan taufik Allah. Tapi itu buah dari tujuan utamanya adalah mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan badan saya harus begini begitu sebagai tujuan dan untuk dibanggakan dan akhirnya nanti memperlihatkan aurat, khususnya bagi wanita. Bukan ke sana. Bukan ke sana sama sekali, itu bukan tujuan. Itu hanya konsekuensi logis gitu loh. Ketika seseorang mengikuti Nabi SAW, maka dia akan mendapatkan maslahat positifnya. Dan fisik itu dia akan gunakan sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan punya quality life yang bagus, kualitas hidup yang bagus, khususnya misal di atas usia 40, 50, 60 gitu loh. Ketika misalnya kualitas makannya bagus, tidurnya bagus, lalu olahraganya bagus, maka dia punya kandungan otot yang bagus. Kandungan otot yang bagus itu akan menopang tulangnya, dan ketika sebagian pihak di usia yang sama sudah kesulitan berjalan segala macam, dia masih bisa ke masjid, dia masih bisa umroh, dia masih bisa haji, jalan kaki, dia masih bisa bantu orang dengan fisiknya, dan itu semua. Nah itu yang kita inginkan sebenarnya. Bukan menjadikan tubuh itu sebagai sebatas kebanggaan lalu dipamerkan dan seterusnya, dan dikhawatirkan itu jatuh ke dalam ujub, mengagumi diri sendiri, jadi narsis nanti gitu loh. Mengagumi diri sendiri karena kecantikan, ketampanan atau fisik yang indah. Jadi itu yang perlu. Jadi kalau hadirin punya fisik yang bagus atau wajah yang bagus, jangan dijelek-jelekin gitu loh. Jangan, udah ingat saja itu dari Allah, dan itu bukan parameter kualitas kita di sisi Allah. Inna akramakum indallah atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Lalu itu dijadikan sarana mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu poin. Allah taala alam bisawab. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara ujub yang dijelaskan para ulama adalah al-ujub al-batash wal quwwah.
ujub karena punya kekuatan. Punya kekuatan. Punya kekuatan. Dan itu memang PR manusia dari dulu. Manusia kalau punya kekuatan cenderung kagum dengan dirinya. Lalu dari kagum dengan dirinya nanti sombong dengan dirinya, ngeremehin orang, menolak kebenaran karena merasa lebih kuat daripada kebenaran itu sendiri, dan akhirnya hidupnya celaka. Dan itu sekali lagi penyakit dari dulu. Makanya ketika Allah berbicara tentang Ad, apa kata Allah SWT dalam surat Fussilat ayat 15, Allah mengatakan tentang kaum Ad dalam surat Fussilat ayat 15, fa'amma Ad fastakbaru fil ard, adapun kaum Ad maka mereka sombong di atas permukaan bumi tanpa hak, nggak pantas mereka sombong. Wa qalu man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat dari kami? Lihat sombong, ujub sombong. Siapa yang lebih kuat dari kami? Awalam yara anna Allah alladhi khalaqahum wa asyaddu minhum quwwah. Tidakkah mereka melihat bahwa Allah yang menciptakan mereka pastinya lebih kuat daripada mereka? Wa kanu bi ayatina yajhadun, dan mereka mengingkari ayat-ayat kami. Yaitu hati-hati ketika kita dikasih kekuatan. Apabila kita dikasih kekuatan baik fisik maupun non fisik, itu rentan potensi ujub. Rentan potensi ujub. Makanya sekali lagi kemarin kita sampaikan dan kita coba ulang-ulang terus bahwa ujub itu adalah penyakit yang rentan dimiliki oleh orang yang punya kelebihan. Kan tadi yang pertama fisik, ketampanan, kecantikan, suara juga, kesehatan, dan sekarang kekuatan. Itu orang-orang yang punya kelebihan. Ini penyakit yang sangat rentan. Semakin kita punya kelebihan, semakin rentan kita punya penyakit ujub. Dan itulah ujian dari kehidupan dunia. Dan itulah Allah Maha Adil. Itulah. Jadi ada orang sekali lagi sakit-sakitan. Dan kadang-kadang orang kan sakit itu karena faktor genetik, karena turunan dari sebelumnya, dia nggak minta, atau pola hidupnya bagus tapi tetap aja kena. Ada banyak orang demikian. Ada banyak orang itu tadi kan hidupnya pola hidupnya berantakan pola hidupnya, bahkan mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kata para dokter bilang ini tuh bahaya, racunnya banyak segala macam. Dia konsumsi nggak kenapa-kenapa gitu, nggak kena ini, nggak kena itu segala macam, dan fisiknya kuat-kuat aja. Lalu dia bilang ya enggak, anak gua. Jadi dia ujub dengan itu. Nah, itu bahaya. Hati-hati dengan kekuatan. Semakin kita kuat, semakin besar potensi kita ujub. Gitu. Sama. Semakin hadirin tampan, semakin akhwat-akhwat cantik, semakin besar potensi ujub. Makanya bersyukur nggak kalau tahu begini? Alhamdulillah. Bersyukur apa nih? Gitu, alhamdulillah. Karena setelah 35 tahun hidup, saya bisa menghibur diri saya sendiri. Gitu ya. Jadi sekali lagi, makanya itu kemahabijakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah kasih sebuah kelebihan, maka di situ ada ujian. Begitu Allah kasih kesulitan, di situ ada kemudahan. Innamal usri yusra, gitu lah. Itu jadi hadirin. Jadi ada orang tuh yang udah berpuluh tahun hidup, dia nggak pernah ada masalah dengan ujub dari sisi fisik dan ketampanan. Gitu loh. Dan dia mungkin bingung, dia tanya sama temannya, kenapa ya saya nggak pernah ngerasain itu ya? Dan temannya nggak enak untuk jawab gitu. Ya itu poinnya lah kira-kira. Jadi hadirin ya Allah muliakan. Yang kedua adalah kekuatan. Semakin kuat kita semakin rentan, maka hati-hati. Dan bukan kekuatan yang dihilangkan, enggak. Sama tadi, bukan mukanya dijelekin atau dilukai jadi baret-baret atau
sengaja dikasih luka bakar biar agak-agak ini. Bukan demikian, tapi waspada itu penting. Dan ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat Allah bisa cabut kapan saja. Dan ingat bahwa sekali lagi bukan itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi yang Allah nilai apa? Hati dan amal ibadah kita yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kekuatan. Yang dinilai bagaimana kita mensyukuri kekuatan tersebut. Bukan hanya sebatas kita kuat maka kita otomatis dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tidak demikian. Sekali lagi itu yang perlu kita camkan bersama-sama, bahwa kekuatan itu tidak ada artinya, dan betapa banyak pihak yang kuat itu tergelincir dan kalah dengan pihak yang lebih lemah. Lihat Nabi Daud dan Jalut, kita tahu bagaimana sejarah, dan banyak contoh dalam sejarah bagaimana ketika yang lebih kuat itu ujub dan sombong, maka disitulah kehancuran mereka. Maka dan bahkan ada data riset hadirin sekalian bahwa pihak yang lebih kuat jika berhadapan dengan pihak yang lebih lemah, dan pihak yang lebih lemah itu tahu cara bermain, maka peluang menangnya itu sangat besar. Peluang menang pihak yang lebih lemah itu sangat besar. Dan salah satu faktor di luar ininya, sekali lagi kalau pihak yang kuat itu udah ujub, udah berat, dan dia lupa, dan Allah akan palingkan kan. Dan itu poin. Dan lihat bagaimana Nabi SAW memenangkan perang Badar dan peperangan-peperangan beliau yang lain. Padahal kita tahu siapa yang lebih kuat, musuh lebih kuat. Itu pelajaran. Musuh lebih kuat. Jadi selalu demikian hadirin sekalian. Kalau kita renungkan, jangan ujub dengan kekuatan kita. Karena sejarah nggak mendukung kita juga. Data empiris itu nggak mendukung kita juga. Kekuatan itu hanya amanat, dan kalau kita tidak bersyukur kita akan hancur dengan kekuatan kita sendiri. Allah Ta'ala alam. Kita akan lanjutkan ba'da salat. InsyaAllah ta'ala wa sallallahu sallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, kita telah menjelaskan bahwa di antara kelemahan yang diserang oleh, atau sisi manusia yang diserang oleh ujub adalah kekuatan. Semakin kuat seseorang, semakin berpotensi diserang oleh sifat ujub. Dan telah terbukti dengan kaum Ad, sebagaimana dalam surat Fussilat ayat 15. Mereka berkata, "Man asyaddu minna quwwah," siapa yang lebih kuat dari kita. Dan kaum Ad adalah kaum yang melakukan kesyirikan pertama setelah kaum Nabi Nuh diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekuatannya ini kan hikmah besar bagi kita hadirin. Hikmah besar bagi kita bahwa kaum yang sangat kuat dan besar gitu loh. Bahkan para ulama
saking besarnya berbeda pandangan tentang berapa tinggi mereka, berapa tinggi mereka. Bahkan dijelaskan Al-Qurtubi, Al-Baghawi, Ibnu Al-Jauzi dan lain-lain. Itu sebagian mengatakan bisa mencapai 100 dhira'. 1 dhira' itu antara 45, 46 sampai 60-an, ada khilaf juga di kalangan para ulama. 45 sampai 60-an sentimeter, berarti 0,45 meter ya. Berarti kalau 100 berapa? 100 dhira' berarti tingginya berapa? 45 meter. Pernah ketemu 45 meter? Kalau gitu. Kalau kita kan 175 sentimeter gitu. Itu aja mau nambah 176 susahnya minta ampun. Pakai alat menginikan tulang segala macam, terus minum susu segala macam. 1 senti susah banget nambahnya. Mereka hampir 50 meter. Itu kalau 45, kalau 1 dhira' 60 meter, 0,60 meter. Dan bisa ngangkat batu besar gitu dan ngancurin. Itu kurang kuat apa? Makanya kan kata alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad wa ashabil fil. Susah. Udah buka sesi tanya jawab lah. Kan lagi bahas kaum Ad ini loh. Kok ashabul fil lagi? Dalam surat apa? Al-Fajr. Yang Allah belum pernah ciptakan makhluk kayak mereka, kata Allah. Jadi sekali lagi, dan dihancurkan dengan angin. Jadi hadirin Allah muliakan. Jadi mau sok jago apa kita hadirin? Gitu. Mau sok hebat apa? Batu besar dan bisa ngancurin perkampungan, mereka bisa angkat. Sekuat apa? Jadi apa yang mau kita banggakan dengan kekuatan kalau demikian? Dan kekuatan mereka itu anti klimaks. Prestasinya apa? Prestasinya menjadi kaum pertama yang melakukan kesyirikan setelah kaum Nabi Nuh. Itu pengen. Itu kalau kita nggak jaga banget jiwa tuh ketika diberikan kekuatan oleh Allah. Jadi kekuatan tuh bukan untuk membantu orang, maslahat, lalu support A, supporting system B. Enggak. Kaum pertama melakukan kesyirikan setelah kaum Nabi Nuh. Itu mereka. Bukankah itu pelajaran bagi kita? Wow, apalagi yang kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hatilah, jangan sampai kita ujub. Dan sampai kita kagum dengan diri kita sendiri. Dan contoh sudah banyak. Dan Allah mengatakan, jangankan kata para ulama, wa ilajuhu an ya'lam anna humma yaumin tud'ifu quwwatahu. Hendaknya dia merenungkan bahwa kalau Allah kasih demam 1 hari aja, dia akan terkapar dan kekuatannya akan hilang. Demam 1 hari. Udah. Dikasih demam 39 aja. 40 ngigo dia gitu. Iya kan, demam 40, 41 itu bahaya. Mau kuat kayak apapun jatuh orang. Itu belum bicara Allah lumpuhkan, Allah pecahkan pembuluh darahnya, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu baru Allah kata Allah, nggak usah ribet-ribet. Allah kasih demam aja 1 hari, nggak bisa ngapa-ngapain.
Jadi sekali lagi hati-hati dengan kekuatan. Semakin kita kuat, itu ada bahaya mengintai. Gak apa-apa. Ingat, mukmin al-qawi, mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah dibanding mukmin yang lemah. Dan kedua-duanya punya kebaikan kata Nabi SAW. Dan kekuatan di sini kekuatan iman. Dan kalau imannya sama-sama kuat, maka apabila kekuatan iman bersanding dengan kekuatan fisik, jelas afdol. Tapi itu tadi, kekuatan fisik harus digabungkan dengan kekuatan iman. Dan kalau iman kita kuat, kita nggak akan ujub. Bahkan kita semakin merendah, semakin ini, nggak akan ujub kita. Baru itu dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kekuatan fisik semata nggak dicintai sama Allah. Kekuatan fisik harus disertai dengan kekuatan iman. Baru Allah cintai. Adapun kalau sebatas kekuatan fisik, sejarah sudah menjelaskan bahwa kaum Ad prestasinya dengan segala kekuatan yang mereka punya hanya menjadi kaum pertama yang melakukan kesyirikan, bukan yang memperjuangkan tauhid, bukan yang memperjuangkan agama Allah, bukan yang membantu manusia, bukan yang membangun jalan A, jalan B, jalan C, atau membangun infrastruktur, membangun bendungan atau segala fasilitas umum. Prestasinya adalah, dalam tanda kutip ya, ini sarkasme, melakukan kesyirikan pertama setelah kaum Nabi Nuh. Itu pelajaran bagi kita. Hati-hati. Hati-hati. Khususnya yang Allah uji dengan kekuatan. Lalu yang berikutnya, ujub dengan akal, wal qiyasah, wa tafattun li daqaiqil umur min masalihid din wa dunya. Ujub dengan kecerdasan, akal sehat, kecerdikan, kepandaian, kejeniusan, apalagi bisa membahas hal-hal detail dalam masalah agama maupun masalah dunia. Itu juga bahaya hadirin sekalian. Hati-hati dengan masalah ini. Kalau kita diberikan kecerdasan, kalau kita diberikan kekuatan pemahaman, maka jangan sampai kita ujub, jangan sampai terpukau dengan diri sendiri. Saya merasa paling pintar. Dan akhirnya kata para ulama, kita tidak musyawarah dengan orang. Padahal Allah kata wa amruhum syura bainahum atau wasyawiru fil amr, dan bermusyawarah dalam masalah dan urusan-urusan kalian dalam surat apa? Ali Imran ayat berapa? 159, betul. Wasyawirhum fil amri. Syukran. Jadi itu Nabi SAW disuruh musyawarah. Ayat ini kan untuk Nabi SAW, untuk bermusyawarah ke sahabat radhiyallahu ta'ala anhum wa syawirhum fil amr. Tapi orang yang ujub nggak mau musyawarah dia, karena dia udah terpukau dengan pemikirannya sendiri. Dan kalau musyawarah formalitas, dia nggak mau dengar yang lain. Dan itu terjadi di banyak kita. Percuma Pak Ustadz musyawarah sama dia, nanti juga ujung-ujungnya dia akan kekeh dengan pandangan sendiri. Jadi kita udah nggak tertarik menyampaikan. Yang penting cepat selesai, buang-buang waktu musyawarah dengan dia. Itu hati-hati loh. Artinya kalau teman-teman kita satu tim dengan kita, satu kerjaan dengan kita, udah males kalau bermusyawarah dengan kita, karena bagi mereka ujung-ujungnya kita akan kekeh dengan pandangan kita, bisa jadi kita kena penyakit seperti ini. Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat. Kamu dengar orang, istijhalun nas, al-mukhalifina lahu wali ra'yihi, lalu menganggap orang yang tidak sesuai pandangannya itu bodoh, nggak belajar,
Jadi setiap orang yang berbeda pandangan dengan dia, bodoh, kurang baca, nggak wawasannya nggak luas, segala macam. Itu hati-hati hadir. Kecuali kalau masalah ijma, kesepakatan para ulama, dan bisa dipertanggungjawabkan, ada referensi, bahwa ini telah terjadi ijma, konsensus para ulama, atau ada nas dalam masalah ini. Nas yang dimaksud itu bukan nas dengan definisi orang umum, tapi nas di dalam definisi ilmu usul fikih. Karena sebatas dalil bisa jadi lebih dari satu keterangan para ulama. Ada banyak permasalahan itu yang mengatakan boleh dan mengatakan tidak boleh, dalilnya sama. Sama-sama pakai dalil. Dan bukan sama-sama pakai dalil, dalilnya sama persis. Ayatnya itu, hadisnya yang sama, tapi beda keterangan. Imam Syafi'i beda menjelaskan, Imam Ahmad beda menjelaskan. Itu bukan nas dalam ilmu usul fikih. Nas dalam ilmu usul fikih adalah apabila ada dalil yang pemahamannya tegas dan tidak ada bias dan tertuju pada satu titik gitu. Kalau itu ada, maka tidak boleh ada pandangan yang berbeda. Tapi kalau tidak ada ijma, tidak ada nas gitu, atau tidak ada kias jali yang benar-benar gamblang, jelas, clear gitu loh. Dan memang ulama berbeda pendapat dari dulu, gitu. Bukan dari kita. Yang berbeda pendapat mujtahid mutlak, bukan kita mujtahid mutlak, yang ilmunya jauh lebih tinggi daripada kita. Lalu kita nggak mau dengar kata pihak pandangan lain, atau bahkan kita menganggap yang berbeda dengan kita orang bodoh, nggak ngerti apa-apa, nggak ngaji, nggak belajar. Itu dikhawatirkan kata para ulama bisa jatuh ke dalam ujub. Dan itu hal yang perlu kita waspadai. Atau misalnya kita meremehkan ulama gitu loh, atau kita menganggap rendah, dan padahal ulama adalah, ya hadirin, kecerdasan ulama luar biasa. Jadi artinya kita nih harus tahu diri gitu. Kita bukan siapa-siapa. Sepinter-pinternya kita itu jauh banget di level para ulama. Di level para ulama. Itu yang perlu kita renungkan. Jadi itu kita harus benar-benar jangan ujub dengan pandangan kita, jangan ujub dengan pemikiran kita, kecuali kalau sekali lagi ada ijma dan ada keterangan para ulama dan itu disebutkan. Makanya kata itu dijelaskan Syekh Saleh Al-Utsaimin juga menjelaskan tentang masalah salah satu ulama besar. Jangan berpikir orang-orang yang pandangan yang berbeda dengan Anda itu nggak punya dalil. Jangan berpikir demikian. Ada, tapi kasusnya sedikit kata beliau. Secara umum, Anda punya dalil, mereka punya dalil. Dan jangan sampai kita salah. Harus dudukan dulu. Gitu. Itu keterangan para ulama-ulama kita, diantaranya para ulama usul fikih. Apalagi kalau kita berhadapan dengan nama-nama besar. Kita harus tawadu. Imam Nawawi diriwayatkan menurut keterangan beliau dan dijelaskan sebagian para masyayikh, itu ketika membahas sebuah masalah dalam Majmu' Syarah Muhadzab, salah satu buku yang sangat fenomenal, Majmu' Syarah Muhadzab, sebagian ulama mengatakan kalau buku itu selesai di tangan Imam Nawawi, itu buku terbaik di dunia dalam ilmu fikih. Tapi kalau beliau wafat sebelum menyelesaikan buku tersebut, dijelaskan bahwa setiap masalah yang beliau bahas di kitab Majmu' Syarah Muhadzab itu beliau menggunakan 100 referensi setiap masalah. Bukan 1-2 buku, 100 kitab. Mi'atu musannaf. 100 setiap masalah. Gitu. Hadirin. Kalau hadirin membahas sebuah masalah, referensinya apa? 4 artikel gitu. Jadi level kita artikel, bukan artikel. Lalu perang artikel di grup, di grup keluarga segala macam. Imam Nawawi 100 kitab. Hati-hati, ulama kita tuh luar biasa, nggak sembarangan. Nggak sembarangan. Udfuwi
Udhuwi pernah mengatakan tentang Imam Nawawi rahimahullah. Wa nuzi'a maratan fin naql 'anil wasit. Imam Nawawi menukil keterangan dalam kitab Al-Wasit. Al-Wasit buku fikih karya siapa? Al-Wasit. Hah? Karya siapa? Al-Wasit. Hah? Jangan cari, jangan tanya Mbah Google. Hah? Karya siapa? Hah? Hah? Assalamualaikum, Imam Al-Ghazali Ustaz. Bener tahu? Insya Allah tahu, soalnya udah pernah dibahas di kajian Ustaz awal-awal dulu. Saya pernah bar Al-Wasit. Keren Bukan, banget saya. menyebut. Bukan keren banget antum, keren banget saya. Itu buku berat. Bukan. Iya, Al-Wasit karya Imam Ghazali. Imam Nawawi jazakallahu khairan. Imam Nawawi pernah membahas. Emang saya pernah cerita ini? Enggak, saya enggak pernah cerita ini. Imam Nawawi. Bukan pernah cerita itu, tapi pernah menyebutkan bahwa Imam Ghazali menyusun 3 kitab Al-Wasit, Al-Wajiz, dan satu lagi, Ana lupa tapi afwan. Al-Basit. Al-Wasit, ya. Ya, jazakallahu khairan. Imam Nawawi pernah membawakan sebuah keterangan dari Al-Wasit karya Imam Ghazali. Lalu dikritik, dipertanyakan. Lalu apa kata beliau? Kata beliau gini, atunazi'uni, apakah kalian mempertanyakan atau mengkritik saya tentang validitas yang saya sampaikan dari buku Al-Wasit? Wa qatala'tuhu 400 marrah. Saya sudah membaca kitab Al-Wasit, khatam dari awal sampai akhir 400 kali. 400 kali. Atau tahu berapa jilid Al-Wasit? 9 jilid. Bukan 1 jilid, 9. 400 kali. Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi. Jadi kalau kita berhadapan dengan ulama, hati-hati hadir. Mereka baca gitu, 400 kali. Satu itu baru Al-Wasit, belum buku-buku yang lain. Dan itu buku susah, bukan buku gampang, buku sulit. Bukan buku buat elementary atau bukan buku untuk newbies, bukan. Itu buku-buku besar. Jadi hadirin Allah muliakan. 400 kali, khatam 9. Bayangin. Lalu kita mau ujub dengan pola pikir kita, siapa kita? Kita mau ujub dengan ilmu kita, kita siapa? Gitu. Kita mau ujub dengan pandangan kita, pola pikir kita, siapa kita? Kalau kita melihat para ulama kerdil, benar-benar kerdil, kecil, kita kayak gak ada apa-apanya. Makanya rahimahullah arafa qadra nafsi. Semoga Allah merahmati orang yang tahu kapasitas dirinya seperti apa. Kita bukan siapa-siapa hadirin. Dan itu yang harus didudukkan. Jangan sampai kita ujub gitu. Ulama aja nggak boleh ujub. Apalagi kita yang bukan ulama. Itu loh poinnya. Imam Nawawi rahimahullah itu nggak boleh ujub. Selevel itu nggak boleh. Ya apalagi kita. Buku apa yang sudah kita khatamkan? Kalau sudah khatam, paham apa enggak? Udah diujikan atau belum? Gitu. Atau baru sekadar klaim saja? 400 kali selesai Al-Wasit. Iya. Itu luar biasa. Itu hal yang sangat luar biasa. Jadi marilah kita sadar, jangan sampai ujub dengan kecerdasan dengan mereka nggak ada apa-apanya. Kecerdasan kita dengan mereka nggak ada apa-apanya. Ya itu tadi misal Imam Nawawi hidup cuman 45 tahun rahimahullah, 45 tahun.
Itu nulis kitab Al-Minhaj Syarah Muslim, Al-Majmu', lalu Raudhah, lalu Minhaj, lalu Arba'in Nawawiyah, lalu Riyadhus Shalihin, lalu Tibyan, lalu Adhkar. Ya Allah, banyak banget buku beliau. Kita usia 46 tahun, Riyadhus Shalihin belum hatam-hatam gitu. Usia Riyadhus Shalihin belum hatam gitu. Beliau udah nulis semuanya gitu. Lalu kita terpukau dengan pemikiran kita, pandangan kita, siapa kita gitu. Padahal kita tawadhu. Rahimallahu man arafa qadra nafsi. Semoga Allah merahmati orang yang tahu kapasitas dirinya. Kita harus kembali, karena seringkali kita terpukau dengan logika kita. Makanya sebagian ulama mengatakan, salah satu yang membuat orang itu ujub dengan pola pikirnya, kecerdasannya, karena apa? Karena kurang gaul dan kurang bertemu sama orang-orang jago, gitu kata mereka. Jadi kesannya itu kayak katak dalam tempurung, kayaknya pendekar, padahal ya di situ-situ aja. Jadi kalau dia keluar sana dan ngelihat, apalagi ulama ya, waduh kecil kita hadirin, nggak ada apa-apanya. Jadi jangan terpukau dengan pola pikir kita, jangan terpukau dengan pandangan kita, jangan terpukau dengan kita ngaji bertahun-tahun, apa yang sudah kita hasilkan? Ilmu kita sematang apa? Apa kitab yang sudah kita khatamkan? Itu hal yang perlu ini kan. Maka tawaduklah, dan kita harus paham masalah ini. Dan ini penting, jangan sampai ujub dengan pola pikir, jangan sampai ujub dengan pandangan, jangan ujub dengan kecerdasan, jauh kecerdasan kita, ya, jauh gitu, sangat-sangat jauh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita buka sesi tanya jawab. Kita akan lanjutkan poin-poin berikutnya di pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Semoga diberikan kesehatan selalu oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Izin bertanya. Jadi saya dalam proses ta'aruf, proses mau nikah. Mohon doanya agar bisa diberi kemudahan untuk menghalalkan akhwat. Menghalalkan akhwat. Wafaqanallahu wa iyyakum. Pertanyaannya, jadi terkendala mengenai orang tua saya Pak Ustadz, dikarenakan beliau tidak ingin bertemu langsung dengan orang tua calon istri saya. Perihal katanya mama mau bertemu dengan calon kamu dulu, baru nanti bertemu dengan orang tuanya. Kalau kekeh, karena menurut orang tua saya jika sudah bertemu orang tua takutnya tidak jadi. Proses kamu bisa terbilang cepat, mungkin orang tua saya khawatir dengan proses ini, dikarenakan yang awalnya calon saya ini dimintai ibu saya untuk bertemu dengan ibu dan ayah saya, tetapi orang tua calon saya ini tidak mengizinkan, dirasa tidak fair. Jika calon saya ini harus berhadapan langsung sendiri dengan orang tua saya tanpa adanya pendamping. Mohon bimbingannya Pak Ustadz, jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Dalam hal-hal kayak gini, ulama kita punya panduan, yaitu kaidah fikih yang disepakati seluruh para ulama. Al-adatu muhakkamah. Urf, kultur, adat istiadat atau kultur atau kebiasaan itu bisa dijadikan pedoman untuk menghukumi sesuatu. Bisa dijadikan pedoman. Nah, pertanyaannya, secara urf kita, dan ini juga firman Allah SWT dalam surat Al-A'raf ayat 199, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Khudil afwa, maafkan, wa'mur bil urfi, dan tetap perintahkan pada kebaikan yang diakui baik secara urf gitu loh. Dan berpalinglah dari orang-orang yang bersikap bodoh. Al-A'raf ayat 199.
Jadi ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang bahwa kultur atau adat istiadat atau kebiasaan di masyarakat itu bisa dijadikan pedoman selama tidak menyelisihi kewajiban atau tidak masuk ke dalam hal yang haram. Maka itu yang jadi parameter. Nah pertanyaannya simpel. Kita kan orang Indonesia kan hadirin ya. Kultur orang Indonesia atau pertanyaannya, calon bertemu dengan calon istri atau calon suami bertemu dengan calon mertua atau orang tua kita itu masuk ke dalam urf apa tidak? Ini orang mana sih? Hadirin orang mana sih? Orang Indonesia atau bukan sih? Ini kita lagi 17 Agustus ini loh, ini orang mana? Ini harus clear jelas. Hah? Di kultur masyarakat kita, calon bertemu dengan mertua atau calon mertua itu masuk ke dalam urf apa tidak? Setahu saya masuk gitu. Nggak tahu hadirin gimana? Dari kecil di Indonesia kan, bukan dari overseas terus masuk ke sini kan? Itu masuk, walaupun nggak wajib, nggak harus semuanya demikian, tapi itu masuk dalam uruf. Ya sudah, ikuti. Dan rasanya dan di masyarakat kita nggak pakai fair atau nggak fair, itu hak yang mau digunakan atau tidak gitu aja, mau digunakan atau tidak. Dan itu penting, terus terang penting. Apalagi jika laki-laki dengan perempuannya mengarah ke sudah banyak kabut-kabut asmara gitu loh hadirin. Bucin lah bahasa sekarang gitu loh. Iya, serius. Hubbuka li syai' yu'mi. Kalau orang tuh udah suka, udah cinta, udah gelap semuanya, nggak bisa mikir udah. Buta, kata para ulama gitu. Cintamu kepada sesuatu atau cintamu kepada seseorang itu seringkali membutakan kamu. Maka kita butuh mata-mata pihak lain. Khususnya orang-orang sekeliling kita yang tahu persis kita. Untuk ngejagain gitu loh, jangan sampai salah. Ini penting. Dan ini nggak bertentangan dengan syariat. Apalagi kalau prosesnya cepat. Dan banyak kasus ternyata bermasalah setelah akad. Ini kan masalahnya bukan kecepatan sampai akad. Ini kan pertanyaannya bagaimana membangun pernikahan setelah akad. Jadi butuh masukan gitu loh. Itu butuh masukan. Dan kalau misalnya pihak, kan gini loh, cara berpikirnya Allah Ta'ala bisawab ya, tanpa mengurangi rasa hormat. Kalau misalnya calon istri kita diminta orang tua untuk ketemu gitu loh. Dan ibu kita kan yang minta ketemu, kan nggak ada isu sama sekali. Dan kultur Jakarta atau Jabodetabek itu kan biasa, benar nggak sih? Biasa kan. Kita kan punya kultur itu biasa banget ketemu gitu loh. Terus kalau dirasa orang tua wanitanya nggak fair, itu kan harusnya solusinya bukan menolak, tetapi biar fair gimana caranya? Undang kita ketemu babenya gitu, jadi fair. Dia ketemu ibu sama orang tua atau ibu, kita berhadapan dengan ayahnya. Nah itu baru fair. Jadi solusinya bukan nolak, solusinya masing-masing ketemu dengan calon mertua sehingga bisa dinilai, ada assessment di sana, dinilai benar atau enggak, cocok enggak sama anakku, terus bagaimana. Itu penting, apalagi hari ini. Karena banyak kasus, ternyata setelah nikah, tidak ada kecocokan. Ternyata ketika nikah ada masalah yang harusnya diketahui sebelum pernikahan, tapi karena cepatnya proses, akhirnya hal-hal seperti itu terlewatkan dan tidak ada pihak yang membantu untuk menilai, tidak ada pihak yang membantu untuk membaca dan akhirnya berantakan semua.
Jadi perlu. Khususnya orang tua wanita. Gitu. Khususnya orang tua wanita. Jadi kalau boleh kasih masukan ke orang tua calon istrinya, justru harusnya orang tua istri lebih aktif suruh kita ketemu sama mereka. Bukan ngelarang terus ya udah langsung aja ketemu kedua orang tua. Dan benar kata orang tua kita, secara urf ya, kalau orang tua sudah bertemu dengan orang tua, pembahasannya tentang apa? Antum bisa jawab, tanggal. Jadi bukan dia atau enggak lagi, tanggal udah bicara. Bukan kenal, enggak. Itu uruf kita, nggak tahu kalau kita bukan orang Indonesia ya. Secara umum, di Indonesia secara umum ya, kalau orang tua udah ketemu orang tua, nggak ada kata tidak, udah. Dan kalau gagal setelah itu malu. Keluarga besar, itu bukan si A sama si B lagi. Itu udah urusan keluarga besar. Orang tua kalau nonton ketemu bicara tanggal. Bicara lamaran. Nah, justru canggung kalau datang cuman ramah tamah aja. Nah, cuman begini aja gitu nanti. Nah, gitu. Habis makan pada mau pulang gitu loh. Kita udah masak macam-macam, udah keluar semua, masakan Padang keluar, kebuli keluar, masakan sudah keluar, habis makan mau pamitan. Nah, cuman begini doang. Kita nggak terbiasa dengan itu. Kalau saya mau diluruskan ya, tapi itu yang saya tangkap dari selama ini saya jadi orang Indonesia, dan saya rasa antum hadirin juga orang Indonesia. Kalau udah ketemu orang tua versus orang tua, itu udah serius, bukan perkenalan lagi. Kecuali kalau misalnya ketemunya cair gitu loh, tiba-tiba main mampir, tiba-tiba itu. Tapi kalau benar-benar ketemu dalam sebuah acara memang khusus, orang tua beliau mau datang mah, itu ibu kita udah berpikir gedung gitu loh. Iya, udah mikirnya ke sana, nggak mikir ramah tamah nanti ini, enggak. Secara umum demikian. Jadi sekali lagi kita harus sadar kita ini ada di mana. Kita ini di NKRI gitu loh. Kita di Indonesia, begitulah orang Indonesia itu menata sebuah pernikahan. Allah Ta'ala. Dan itu didukung oleh syariat. Didukung oleh syariat. Wa'mul bil urfi, perintahkan mengikuti urf yang baik dan tidak menyelisih syariat. Diperintah. Khudil afwa, maafkan. Wa'mur bil urfi, perintahkan mengikuti urf. Urf itu kultur yang tidak menyelisihi syariat, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Allah Ta'ala misal. Udah habis? Tunggu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati para ulama, ibnu jamaah, ustadz dan keluarga serta kaum muslimin. Amin rabbal alamin. Ustadz izin bertanya, di tengah adanya isu kekhawatiran ada laki-laki yang menggunakan cadar berada di tengah-tengah jamaah akhwat di tempat umum atau kajian. Teman saya wanita menggunakan cadar, dan beliau juga sudah nyaman dengan menggunakan cadar walaupun di dalam masjid yang akhwat semua, tidak mau membuka cadarnya. Bagaimana kami harus bersikap? Mohon nasihatnya Ustaz. Ya terima kasih atas pertanyaannya. Kan bisa kayak di sini kan ada pengecekan ya, kan bisa pengecekan. Dan ketika pengecekan yang pakai cadar kan yang cek juga perempuan. Ya udah ikutilah pengecekan tersebut. Dibuka pas pengecekan, pakai lagi. Karena walaupun apalagi pada hari ini misalnya bisa dimengerti sebagian wanita tidak mau membuka cadar walaupun lagi kumpul sama ini, karena kadang-kadang ada yang foto, benar nggak? Ada yang videoin, ada yang ini, ada yang live, ada yang ini segala macam, ada banyak. Lo beneran, kita hidup di era seperti itu kan sekarang. Ada yang diam-diam videoin, ada yang foto segala macam. Ada pun yang nggak sengaja, misalnya dia lagi video call sama temennya, tapi kameranya kan kesini kan kena juga wanita yang ada di belakangnya gitu loh. Dan dia lagi video call sama suaminya. Jadi suaminya ngelihat dia dan ngelihat para wanita. Ya itu bisa aja. Sehari ini begini sekarang. Kita hidup di era begitu sekarang. Benar apa enggak sih? Apa saya salah? Saya yang halu ya? Saya nggak tahu. Tapi kita hidup di era seperti itu. Jadi kita bisa mengerti kalau ada sebagian pihak yang lebih memilih untuk
Ya udah, saya mau pakai aja dengan kondisi seperti itu. Nah, solusinya agar tidak ada kondisi atau tidak dimanfaatkan, ketika ada pemeriksaan dan pemeriksaannya wanita juga, dan para akhwat-akhwat itu nurut dengan peraturan tersebut dan dicek gitu loh. Habis itu pakai lagi nggak ada, insya Allah nggak masalah. Dicek, itu penting buat keamanan dan kenyamanan akhwat secara umum. Jadi, nah sebagian yang jadi masalah jika sebagian nggak mau dicek gitu loh. Nah kita tahu dari mana gitu loh. Itu dan terjadi. Jadi ini bukan kekhawatiran yang paranoid, ini terjadi. Jadi marilah kita mengikuti aturan dan untuk kebaikan para wanita dan ibu-ibu juga. Jadi sekali lagi dengan demikian itu bisa dicegah dan ada yang preventif dan semua aman karena semua masuk dengan pengecekan dan sudah dicek dan semua mengikuti peraturan tersebut. Dan kita punya artinya ketika kita mengikuti sebuah acara atau sesuatu, kita dituntut atau kita diminta untuk mengikuti aturan di acara tersebut. Al-muslimuna ala syurutihim, manusia orang itu terikat dengan syarat-syarat yang berlaku atau aturan yang berlaku. Ya sudah ikuti. Jadi jangan nggak mau dicek atau karena ini terjadi. Bukan paranoid, bukan halu, tapi ini sudah terjadi. Dan kalau terjadi, kalau bisa ada penyusup, itu fatal. Dan jadi itu yang perlu dilakukan. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Jazakumullah khair, semoga Allah memberikan kita ilmu nafi dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kemerdekaan negara kita dan kebebasan dan kedaulatan, dan semoga Allah menjaga kita semua dan membuat kita bisa bersyukur terhadap nikmat kemerdekaan ini, dan semoga Allah jaga kita dan jaga pemimpin-pemimpin kita dan jaga kedaulatan negara ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Apa kata saudara-saudara kita tentang belajar perbaiki bacaan Al-Fatihah? Alhamdulillah, sepanjang tahun ini, saudara-saudara kita berkesempatan memperbaiki bacaan Al-Fatihah setiap pekannya bersama Muhajir Project Tilawah. Mengapa mereka berjuang untuk bisa belajar ini dan bagaimana pengalaman mereka selama belajar? Namanya kewajiban, dalam sholat pun kewajiban ada Al-Fatihahnya juga ya. Untuk Al-Fatihah makanya saya ingin memperbaiki bacaan Al-Fatihah saya. Dalam pembacaan ya panjang pendek dan beberapa huruf ko dengan kaf, do dengan da. Jadi lebih tahu lagi gimana cara memposisikan lidah kita, mulut kita, jadi supaya lebih sempurna dalam membacanya. Sangat penting ya, karena yang diajarkan itu sangat dasar. Pertama kan Al-Fatihah, tapi sebelum Al-Fatihah itu antara huruf itu harus jelas. Jadi setelah jelas baru kita bisa baca Al-Quran dengan benar gitu. Karena dipakai untuk sholat kan ya. Apalagi kalau kita sudah jadi suami ya, kepala rumah tangga. Ayo, belajar memperbaiki bacaan Al-Quran bersama Muhajir Project Tilawah melalui program beasiswa penuh Tahsin Al-Fatihah. Kita insya Allah dapat juga menjadi bagian dari perjuangan para penuntut ilmu melalui ragam program Muhajir Project Tilawah lainnya, seperti pembinaan pengajar Al-Quran, pembinaan dai Islam, program pengambilan sanad Al-Quran, dan lainnya. Salurkan infak terbaik kita melalui